Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Bersama saya Syahrul SPD, CGP Angkatan 10 dari SMP Kemala Bayangkari 6 Surabaya. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Budiono Eskom Mkom. Pengajar praktek saya Dian Sri Wayuni SPD AUD, dan dengan saya sendiri Syahrul SPD. Tugas: buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Kesimpulan dan peran. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Keterkaitan antar materi budaya positif. Yang pertama, modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, modul 1.3 visi guru penggerak. Dan keempat, modul 1.4 budaya positif. Tujuan akhirnya adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, dan yang terakhir adalah profil pelajar Pancasila. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, alam dan zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibaratkan benih. Petani hanyalah bisa menuntun tumbuhnya benih dengan cara merawatnya. Nilai dan peran guru penggerak. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, inovatif. Peran guru penggerak: menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi cak bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan pada murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi, diperlukan langkah-langkah konkret yang menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, di mana tahapan bagja adalah yang pertama membuat pertanyaan, kedua, ambil pelajaran, yang ketiga, gali mimpi, yang keempat, jabarkan rencana, dan yang kelima, atur eksekusi. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman, nyaman pada murid dalam proses pembelajaran.
Budaya positif juga dapat mendorong peserta didik untuk mampu berpikir, bertindak, mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga peserta didik lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. Budaya positif. Budaya positif adalah sebuah sistem nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang dianut oleh suatu komunitas atau lembaga dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, dan menyenangkan bagi semua anggotanya. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep sebagai berikut. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, posisi kontrol institusi. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu guru hebat, refleksi pertanyaan, pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol dari pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua, nilai kebijakan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Yang ketiga, posisi kontrol. Memberi hukuman, membuat rasa bermasalah, teman, pemantau, dan manajer. Kebutuhan dasar terdiri dari bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Segitiga restitusi yang terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaannya, sehingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas sekolah yang aman, nyaman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol yang saya lakukan selama ini adalah penghukum atau pembuat merasa bersalah. Ternyata itu semua kurang tepat untuk mewujudkan disiplin di sekolah. Sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manager dan menerapkan segitiga restitusi di SMP Kepala Bayangkari 6, Surabaya. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep-konsep budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisipliner siswa dengan memposisikan sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu untuk membentuk kedisiplinan di sekolah kami. Maka dari itu saya membutuhkan pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini dalam teman-teman sejawat di sekolah kami. Pertanyaan keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menanggapi kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer,
guru akan lebih memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah kami adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan pihak dan wali murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum atau pemantau. Saat itu perasaan saya merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan saya lebih menunjukkan rasa tanggung jawab saya melakukan kesalahan. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep-konsep segitiga restitusi. Namun, tahapannya restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahapan menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikannya atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa itu sendiri. Dan pertanyaan 8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik bagi warga sekolah serta sarana dan prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif di SMP Kemala Bayangkari 6 Surabaya. Demikian Bapak Ibu, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.